Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali di pagi hari yang cerah ini bisa ketemu lagi bareng saya di channel SMP Muhammadiyah. Dan pada kesempatan pagi hari ini Ari nggak sendirian karena hari ini sudah ada tamu yang spesial sekali yang akan menemani pagi kita hari ini, yang pasti nanti akan banyak bagi hal-hal yang bermanfaat. Dan hari ini sudah ada Ustazah Maisarah. Apa kabar Ustazah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Ari. Alhamdulillah sehat ya hari ini ya. Sehat kali ini, tengok udah sehat kali ini. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini merupakan tepatnya kita sedang menjalankan ibadah puasa. Benar. Dan alhamdulillah hari ini juga sudah berjalan. Kira-kira ada hambatan nggak dalam menjalankan ibadah puasa hari ini? Alhamdulillah sejauh ini masih aman-aman. Semoga aman terus nih sampai lebaran. Aman ya, aman dari segala hal apa aja nih? Aman dari gangguan yang masih boleh puasa. Ya, yang paling penting aman isi dompetnya Iya, ya. amin. Aman rekeningnya. Ya, jadi menurut kabar nih ya, dari yang pernah didengar selama di sekolah mengajar di SMP Muhammadiyah nih ya. Iya, kabarnya. benar-benar. Ada hal yang saya pernah dengar dari siswa bahwasannya Ustazah Maisarah ini menjadi ustazah yang paling penyayang untuk murid-muridnya. Itu Iya, bener nggak sih Insya Allah. sebenarnya? Mungkin karena ini ya, sudah ada anak di rumah ya. Jadi kok nengok anak-anak didik ini kayak anak sendiri gitu. Jadi kayak bisa kejiwaannya kayak ya pengen dekat sebagai anak gitu. Karena kan kadang gini psikologinya, saya juga suka ikut parenting gitu Pak Ari. Oh, oke. Jadi kalau nengok jiwa anak-anak nih gimana ya supaya mereka tuh cinta sama saya, sayang sama saya. Jadi ketika saya bilang yang dilakuin itu karena berdasarkan sayang kepada saya, ngelakuin perintah saya bukan terpaksa, tapi karena mereka patuh supaya karena mereka nggak mau Kak kehilangan kesayang saya gitu, pengennya gitu. Jadi memang sebenarnya memang penting ya kalau Dibangun. dalam mengajar itu kita Mengajar. memiliki rasa sayang yang memang benar-benar Tulus ya. harus karena kan itu terasa apa yang dari hati sampai ke hati. Jadi kalau apa yang cuma dibuat-buat ya nggak sampai ke hati karena nggak dari hati bangunnya. Jadi heart to heart ya. Itu heart to heart, harus gitu, gitu. Jadi pengalaman selama mengajar, apakah kan kita banyak nih lihat atau kita di masa sekolah dulu kita pernah melihat atau pernah mengidolakan guru-guru kita. Iya. Apakah itu terjadi secara otodidak atau alami ataukah memang kita melihat sosok yang dulu aku pengen seperti guru yang seperti itu sih? Iya benar-benar saya lihat sosok dosen saya waktu di Banda Aceh, Pak Azman Ismail, profesor itu imam masjid raya, imam besar masjid raya, juga bolak-balik luar negeri, kawanin gubernur gitu. Dan beliau itu dulu saya nengok dosen-dosen yang sudah keren itu kayaknya kok mau jumpain itu kayak ya udah saya nggak ada apa-apanya, nggak diopen gitu. Misalnya kayak namanya mahasiswa ngejar-ngejar dosen gitu kan. Tiba jumpa sama Bapak Prof ini, beliau dari jauh tuh saya udah nungguin nih. Kalau beliau udah dekat saya mau nyamperin gitu kan. Jadi beliau gitu masuk ke dalam ruangan yang ada saya gitu pas tengok, "Dia perlu sama saya, kenapa perlu?" gitu. Sampai yang, ih kok beliau yang nyapa. Jadi ternyata semakin tinggi ilmu, semakin hebat seseorang itu bukan semakin tinggi, semakin rendah yang beliau itu berbaur dengan anak-anak. Dan itu saya ingin seperti beliau. Wah, gitu. jadi sosok yang menjadi inspirasi ya. Iya, inspirasi. Semoga anak-anak saya juga ketika dia besar nanti dia dekat sama semua orang. Gitu. Ya, jadi dengan adanya ini terrealisasi nih yang selama Iya, ini kan kita sempat ketemu ya. Sebelumnya kapan kita akan mulai ngobrol-ngobrol bareng dan kapan kita bakal sharing-sharing hal-hal yang baik ya. Iya benar. Hari ini udah Alhamdulillah terrealisasikan dan sudah iya. kejadian dan mudah-mudahan buat anak-anak yang sempat diajar lagi nanti bisa menjadi tambah ngefans nih sama Ustazah Maisarah nih. Sama Ustaz Ari juga. Pak Ari ya. Pak Ari juga. Saya banyak dengar nih Pak Ari nih ngerangkul anak-anak di malah bukan di jam mengajarnya. Itu profesi. Itu keikhlasan yang tulus lah. Wah, ya mudah-mudahan sih bisa jadi hal yang baik juga ya. Sama halnya juga dengan Ustazah Maisarah ya. Itu juga terlatar belakangnya. Iya, terlatar belakang. Gimana sih ceritanya? Gak banyak sih sebenarnya sih tentang hal yang seperti itu. Saya melihat cuma ngejalaninnya tentang tanggung jawab sih sebenarnya. Lebih kepada tanggung jawab yang memang ya udah kita kan guru. Jadi nggak hanya sebatas tentang mentransfer ilmu, tapi bagaimana kita buat mereka tetap dekat sama kita, terus bisa mengerti apa yang kita mau. Dan sehingga apa yang kita mau tadi bukan menjadi suatu kemauan kita pribadi, tapi
lebih kepada hal-hal yang memang nantinya ke depan mereka akan mengalami hal itu, lebih kepada nasihat-nasihat itu sebenarnya gitu. Tanggung jawab ya. Itu Ya. seharusnya juga harus dimiliki ya guru selain penyayang nanti kan dimintai nanti di sana. Gimana Benar. kalau tuh jadi guru anak didik kamu kalau Pertanggung perhatian jawabannya iya. nggak cuma di dunia ya. Iya, nggak cuma di dunia, di sana pasti kita takutnya kesangkut gara-gara itu, ya kan? Innauzubillah. Ya mudah-mudahan lah ya kita semua sini tetap jadi teladan yang baik buat murid-murid kita. Nah, jadi bukan hanya itu aja Ustazah, ternyata banyak hal nih yang memang yang disukai dari anak-anak. Katanya ada sebagian anak-anak yang pengen seperti kayak Ustazah yang pengen ikut lomba gitu. Wah, banyak katanya kegiatan-kegiatan di masa sekolah yang pengen ikut kegiatan-kegiatan yang Islami lah, seperti MTQ atau apapun itu. Mereka seperti itu, dan saya dengar dari Ustazah sendiri pernah apa dan kapan kira-kira itu? Ya itu kan waktu di pesantren ya. Di pesantren tuh kan orang kami tuh rame tuh kakak-kakak lettingnya ikut lomba, jadi kayak pengen ikut lomba ya. Dari situ awalnya yang kayak ya Allah pengen tuh di rumah punya koleksi piala 17 biji aja mintanya sama banyak ya. Dan kejadian ikut lomba, memberanikan diri, sebenarnya memang nggak pede, memberanikan diri karena pengen piala tadi, ikut lomba lah, alhamdulillah menang. Dari situ udah mulai ternyata kalau menang dapat hadiah ya. Gitu. Jadi udah 17 nih piala di rumah. Alhamdulillah dihitung sesuai Allah kasihnya sesuai dengan doa tadi. Iya. Jadi kira-kira Ustazah ada pengen nambah nggak di usia yang sekarang? Mungkin kan dulu masanya masa sekolah gitu. Apakah masih ada optimis atau tetap ada ambisi untuk tetap mengikuti kejuaraan? Sekarang lebih ke kalau ngikut itu ya ingin berbagi lebih banyak, pengen jadi inspirasi, bukan lagi untuk si piala kumpulan koleksi tadi. lebih semoga bisa menginspirasi, bisa berbagi gitu. Dalam hal apa aja nih kira-kira memang bisa dibagi? Barangkali dengan kita ngobrol gini ada hal yang mungkin bisa dipetik dari teman-teman yang nonton atau anak-anak siswa SMP Muhammadiyah khusus yang nonton, yang nantinya menjadi sebuah dorongan buat mereka untuk berani mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Iya baik. Jadi itu awalnya kan mau cerita dulu nih masalah MTQ ya kan. Dulu pernah ikut lomba MTQ itu syarhil untuk pertama kali kan, sebagaimana kita tahu tuh kan MTQ itu tidak hanya tilawatil Quran kan, musabaqah tilawatil Quran MTQ. Padahal di situ juga ada misalnya MHQ musabaqah hifzil Quran, misalnya MKQ musabaqah khatil Quran gitu kan. Tapi kan yang terangkat kan tilawahnya yang suaranya bagus. Ternyata yang di dalam orang ikut MTQ itu tidak hanya punya suara bagus, tapi tulisan bagus, punya pandangan tentang Al-Qur'annya bagus, atau tentang dia bisa hafal Quran bahasa Inggrisnya bagus, tafsir bahasa Inggris gitu kan. Jadi waktu ikut lomba tuh orang kami pertama tuh ikut syarhil nggak menang nih Mbak Ari. Menangnya cuma di tingkat kabupaten Kota Langsa, Aceh Timur, tapi nggak sampai naik ke provinsi. Bahkan itu syarhil itu bertiga teman kami tuh yang tilawah naik ke provinsi melalui Kota Langsa. Yang pidato saya tuh jadi sari tilawahnya waktu itu, yang berlindung gitu, ngertiin Qurannya kayak puisi. Jadi kami bertiga, 2 ini dicopot untuk naik ke provinsi, sedangkan saya nggak dicopot. Masa ya waktu seleksi tidak terpilih sendirian, gimana tuh? Ya Allah, teman-teman seperjuangan itu naik ya Allah gitu. Jadi setelah hari itu tuh setiap sholat itu baca arti Quran, baca yang kayak menyesal kok mungkin apa kurang kena ya ngertiin Qurannya sampai nggak terpilih gitu. Ya Allah, ini bagian usaha saya nih ya Allah, baca arti supaya engkau naikkan ke provinsi. Saya nggak tahu kalau sama manusia untuk minta naik ke provinsi, nggak tahu sama siapa, pengen naik juga sana karena kan kawan naik gitu kan. Jadi setiap hari setelah sholat itu selalu baca Quran pakai artinya, dan minta ya Allah saya baca artinya semoga saya bisa naik provinsi gitu. Saya bisa naik provinsi. Saya minta itu waktu kan 2009 teman-teman saya ke provinsi. Kejadiannya malah di 2011 itu yang seharusnya usia syarhil tuh nggak boleh lagi anak-anak usia 18 tahun ke atas. Itu saya udah 19. Ada batasan umur, maksudnya 18 tahun udah nggak boleh ikut syarhil. Jadi udah kayak nggak mungkin lah naik provinsi lagi, selama ini udah minta syarhilnya udah lewat gitu. Ternyata ketika udah masuk kuliah nih, ada dosen yang kayaknya mungkin beliau nengok saya tuh mungkin ada sesuatu. Saya nggak tahu bahwa dosen ini pemilih calon orang MTQ ke provinsi. Saya nggak tahu dosen ini punya basic itu, jadi nggak bisa caper dong, nggak tahu. Kalau tahu kan bisa caper sedikit, ya kan, cari perhatian gitu. Karena nggak tahu ya mengalir aja, dipanggil lah saya sama teman baik saya
mau nggak ikut TC provinsi nih, langsung Alhamdulillah ya. ya Allah, ternyata doa yang selama ini itu engkau dengar dengan cara lain. Jadi ternyata di 2011 tuh adalah cabang lomba baru yang 2 kaki, musabakah menulis kandungan Quran yang lebih melihat isi Qurannya saya kita angkat gitu menjadi sebuah makalah gitu. Jadi dari situ saya berturut-turut ke provinsi. Wah, dari lomba itu. Bukan ya. cuma sekali, teman saya kan sekali di 2009. Saya setiap tahun ke provinsi, misalnya kayak provinsi di Subulu Salam, di Kuala Simpang, sampai ke Nagan Raya. Jadi saya, ya Allah, mintanya sekali loh ke provinsi, tapi Allah kasihnya berkali-kali. Gitu. Ya, jadi sebenarnya, dari nyimak dari cerita dari Ustazah sendiri, ternyata apa yang kita dapat itu tergantung dari apa yang kita jalani hari ini gitu ya. Iya benar, apa yang kita usahakan dan apa yang kita doakan itu nanti bisa jadi berapa tahun ke depan terjadi. Bisa jadi mungkin kita hari ini hanya meniti karirnya saja atau membuat sebuah jalan bagi kita sendiri untuk melesatnya lebih jauh ya. Benar, ini kan hari ini kita di posisi ini dengan apa yang dulu 3 tahun lalu kita buat apa? Ya. Kok bisa di sini sekarang? Gitu, dan juga sekarang kita buat apa, nanti di depan kita apa gitu. Jadi lebih kepada keputusan ya. Keputusan yang dan kita mimpi-mimpi, siap mimpi ya, punya siap, mimpi ya. Siap mimpi besar dan bangun wujudkan. Ya, jadi kebalik lagi tentang piala yang 17 itu. Iya. Nah, apakah itu langsung dapat di satu hari perlombaan ataukah memang ada setiap event-event langsung dapat 3 atau 2, bagaimana Ustazah? Oh enggak, bahkan satu event 1 gitu. Itu ngumpulinnya dari 2008. Kayaknya pas 17 itu udah sampai 2015. 17 itu ke 17 di 2015. Akhirnya terkumpul. Pas ditengok di lemari, wah 17 udah 17 gitu. Udah ya. Jadi begitu banyak kenangan dan perjuangan ya. Perjuangan, air mata yang sampai nggak tahu kalau misalnya ketika kita ikut MTQ itu dijahitin jas, dibelikan baju ini, dikasih duit, dikasih uang saku yang kita nggak menang loh, tapi uang sakunya udah kayak pemenang di tingkat kabupaten gitu. Ya Allah, jadi yang kayak ternyata enak ya jadi orang berprestasi gitu. Jadi senangnya bukan main ya. Senangnya bukan main waktu itu, ternyata ketika kita berani ngelangkah walaupun awalnya gemetar, takut, nanti ada loh proses yang udah kita lalui, ya biasa aja, mikrofon itu biasa aja. Iya. Sebenarnya kadang-kadang pernah juga sih sebenarnya ngerasa gitu dan melihat gitu kebanyakan di masa sekolah juga gitu. Kita ngelihat teman-teman kita yang cuma hanya pinter di bangku dan di buku. Iya benar. Dan kita ngelihat hari ini mereka kadang bukan mereka tidak berkembang gitu. Jadi mungkin sebagian orang punya sesuatu tapi dia tidak mau mengeksplor ya, mengeluarkan tidak berani mengungkapkan ya. Mengeluarkan apa yang dia punya sehingga stuck di dianya aja. Padahal kita juga pernah dengar berbagilah walaupun sedikit gitu kan. Yang bermanfaat, benar nggak Ustazah? Benar. Ya, jadi ya kembali lagi kepada diri kita mau atau tidak tadi ya. Iya, asal kita mau. Coba aja dulu, semua orang di tangga pertama itu gemetar. Gemetar ya? Iya. Saya juga gemetar. Ya, tapi setelah tangga-tangga berikutnya itu kita akan terbiasa. Ya. Namanya manusia. Kayak kita di tempat yang baru, kita belum beradaptasi nih. Badan masih kayak masih kedinginan atau masih kepanasan. Tapi lama-lama sudah standar. Kayak gini loh Pak Ari, kayak misalnya kita nih di dekat tong sampah ya. Itu hidung kita bau kali. Setelah 30 menit kita di tempat yang sama, baunya hilang, ada lagi. Terbiasa ya. Karena tadi terbiasa. Makanya di tempat lah yang bagus walaupun kamu tertekan, tapi ketika sudah lama kamu terbiasa dan tempat bagus itu. Oke. Luar biasa sekali Ustazah ya. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari perbincangan ini yang pastinya bermanfaat lah nantinya ya. Dari setiap perjuangannya ya. Setiap hal atau ambisi atau optimisnya tentang mencapai mimpi-mimpi yang mungkin sempat tertunda ya. Iya. Ada nggak kira-kira mungkin hari ini kan kita tadi juga bahas tentang udah pernah dapat 17 piala. Ada nggak yang sempat yang belum terrealisasi atau belum tercipta hari ini atau belum kesampaian dari saya sendiri? Ada sih mimpi. Kalau sekarang nih karena kalau dulu kan masih kayak pengen tampil gitu ya, jiwa anak mudanya ya. Kok sekarang kayak lebih jiwa ke keadaan yang lihat misalnya orang tua sudah tua gitu kan, jadi pengen ngebahagiain beliau. Lebih ke situ. Jadi kalau sekarang tuh, Mama yang buat Mama bahagia tuh apa? Ya yang penting kamu bermanfaat gitu kata orang tua. Ya udah, sekarang apapun yang dijalanin yang penting bermanfaat. Semoga ya Allah apa yang manfaat ini juga bisa bermanfaat orang tua saya gitu. Gitu sih. Yang kalau secara materi ya juga misalnya kayak pengen bawa orang tua tuh jalan-jalan kemana yang beliau pengen. Siapa sih anak yang nggak pengen ngerangkul
pegang tangan orang tuanya bawa depan makam Rasulullah, mak ini lo raudah gitu. Itu sih yang semoga lah Allah wujudin ya. Jadi semua langkahnya nih ya Allah ikhtiarnya semoga nanti bisa bawa mama jalan-jalan Ya gitu. mudah-mudahan amin lah ya tercapai ya. Amin Oke, ya. gitu. Jadi Ustazah gini, mengikuti dari apa yang sudah dibahas hari ini, jadi apakah ada yang menelatar belakangi atau apakah memang dari pihak keluarga sendiri seorang yang memang pernah mengikuti lomba atau seorang kori yang akhirnya itu yang mendorong Ustazah untuk mengikuti yang memang begitu antusias? Sebenarnya Pak Ari kan keluarga ayah nih, keluarga ayah nih di Medan. Almarhum ayah Pak Munar itu keluarganya memang ikut MTQ Tilawatil Quran bagus gitu di tingkat kecamatan, kabupaten. Tapi ini suara saya nih ikut mama, jadi di suaranya tuh tidak tarik gitu MTQ. Tapi karena nengok keluarga ada ikut lomba, terus masuk di sekolah yang lingkungannya orang ikut lomba, jadi walaupun nggak bisa dari situ apa ya ngelainin saya bisa ikut diri gitu. Jadi kita jangan pesimis soalnya nggak bagus malah, jangan gitu, lihat peluang lain ada nggak ya yang bisa dimasukin gitu. Wah ternyata ada kok, nggak payah suaranya tinggi, kayak yang penting penghayatan misalnya kayak tadi arti Quran gitu. Jadi lihat peluang. Nah, ketika pengen ikut lomba Ustazah tapi nggak tahu lomba apa, jangan nggak tahu lomba apa, pasti ada lomba yang bisa. Nggak berani tampil, jadi kawan bertiga kan biasa kita lebih berani dong sama-sama, kayak lomba cerdas cermat gitu. Tapi bagi yang berani saya udah pede saya ikut pidato atau ikut yang sendiri gitu. Bagi yang nggak pede ikut kelompok dulu biar mengasah tangga pertama bersama gitu. Jadi tidak ada kata tidak mungkin, tidak ada kata mustahil, yang ada hanya berusaha, berdoa dan jalan. Gitu. Jalan aja terus. Tabrak, berhenti, bangun, jalan lagi ya. Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi nggak gampang ya. Jadi kalau memikirkannya gampang ya. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang memang yang dilakukan sama kaki dan tangan yang lakuin, tapi kalau hal-hal yang sifatnya hanya mulut yang bekerja ya mulut saja gitu ya. Jadi nggak, kalau jangan mulut yang bekerja tangan ikut-ikut atau pikiran. Kadang-kadang kita suka stuck ini sesuatu yang dipikirin ya malah nggak dipikirin, sesuatu yang dikerjakan banyak dipikirin, akhirnya nggak jalan-jalan. Benar, iya benar-benar, seharusnya itu nggak payah pikiran, jalan aja. Atau seharusnya itu dipikirin dulu, jangan jalan dulu. Nggak filmakan kalau kata orang Arab tuh, letakkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya harus dipikir dulu. Misalnya kayak kita ngomong nih, seharusnya kan kita harus pikir dulu, jangan menyakiti orang lain, jangan menyinggung orang lain. Tapi seharusnya kalau mewujudkan mimpi kita jangan banyak kali dipikirkan, jalan dulu, ketabrak, rupanya salah di sini, perbaiki, jalan lagi gitu. Oke, ini ada yang unik nih Ustazah. Katanya sempat dengar cerita juga dari teman-teman, ada hal yang menarik saat berada di kuliah di Banda Aceh. Ada hal yang mungkin ada perjalanan spiritual yang mungkin menurut Ustazah menarik untuk dibahas dan memang membuat wah ini memang Allah bantu gitu. Allah bantu ya. Ada sih itu waktu di Banda kan itu maksudnya di bulan puasa pernah di Banda itu. Jadi karena orang tua tuh nggak mampu kali juga Pak Ari. Maksudnya mama tuh memang beliau single parent, Jadi beliau memang mengusahakan pendidikan terbaik untuk anaknya walaupun beliau nggak punya. Jadi sebagai anak tuh kan seharusnya kita ya tahu diri lah. Maksudnya tidak berfoya-foya dengan orang tua yang mengusahakan, tidak berlebih artinya. Jadi saya di sana bekerja tuh Pak Ari, sambilan kuliah kerja supaya saya untuk saya makan itu tidak membebani orang tua. Jadi orang tua hanya ngirim untuk biaya semester misalnya yang perlu untuk kuliah saja, tapi untuk saya makan saya harus cari sendiri gitu. Jadi saya bekerja yang sampai di bulan puasa itu pernah kan kuliah itu nggak pulang kan, sedih kali dong merantau jauh orang tua nggak di bulan puasa gitu kan. Jadi itu saya karena nggak tahu ngapain bulan puasa kan ya nggak ada orang sekolah libur, tapi saya harus kuliah. Jadi apa yang saya kerjakan itu di bulan puasa karena saking nggak tahu ngapain ya Pak Ari, itu terbangun dari tidur baca Quran. Baca, karena saya tahu gini, ikhtiar itu saya berdoa itu ikhtiar juga, bukan cuma tindakan. Doa saya itu ikhtiar juga gitu. Ibadah saya itu ikhtiar juga, bukannya saya harus ambil cangkul baru ikhtiar, tapi ketika saya doa itu ya Allah saya bagian dari ikhtiar loh ini, saya nggak tahu nih ngapain, engkau lah yang arahkan dunia ke saya gitu. Jadi saya baca aja gitu, misalnya habis duha baca, capek tidur, bangun baca lagi, capek tidur, gitu aja kerjaannya karena memang nunggu kuliah kan. Terus ternyata besoknya itu udah langsung Allah telepon, misalnya Allah kirimkan orang untuk nelpon saya itu ngajarin dokter spesialis. Beliau itu
minta diajarin hafalin Quran surah Ar-Rahman sama Al-Waqiah. Jadi saya bolak-balik itu naik turun mobil keliling kota Banda Aceh, ke Zainal Abidin, ke Rumah Sakit Harapan Bunda, kemanapun beliau mau operasi, karena kan beliau anestesi gitu ya, anestesi. Jadi saya kawanin sampai beliau ngafal tuh Ar-Rahman, Waqiah, sampai karena beliau Siti beliau manggilnya, Siti kamu udah ngajarin saya nih Quran, saya mau lah ngajarin kamu sesuatu juga, kamu udah berarti nih bagi hidup saya, kata si dokternya kan gitu. Terus jadi ngapain Bu? Besok kamu pergi ya, saya ada operasi kamu, nanti saya ajaklah masuk untuk saya ajarin. Pak Ari, saya masuk ke ruang operasi pakai baju dokter muda itu yang biru koas, itu saya disuruh pakai, dia nunggu depan pintu, sini dipakai. Saya baru tahu kalau misalnya baju dokter koas itu wangi kali Pak Ari. Setiap hari di laundry gitu, mereka saya operasi itu masuk ruang laundry gitu. Jadi pakai masker, pakai itu, masuk ke ruang operasi Pak Ari bersama dokter muda. Sini Siti, ini kan yang mengajarkan saya Al-Quran, dikenalin sama dokter-dokter lain. Ini Siti ini yang ngajarin saya Quran ini. Masuk Siti, ini gini Siti cara operasi. Jadi ngerasa bener-bener kayak dokter beneran ya? Iya, dokter beneran pakai baju yang nggak waktu mau masukkan alat-alat untuk selang. Saya bilang saya nggak sanggup Ibu untuk karena pasiennya itu udah keluar air mata Pak Ipan, udah nggak sadar keluar air mata. Saya tanya, Bu itu kok keluar air mata? Dia kesakitan walaupun dia nggak sadar. Ternyata kita walaupun sudah di anestesi terasa sakit tapi nggak bisa bilang keluar air matanya. Saya nggak sanggup, saya apalagi nengok nanti dibelah berdarah, udah saya nggak sanggup Bu, saya ya udah saya keluar gitu. Jadi Allah ngizinin saya, kan nggak semua orang bisa punya pengalaman. Benar. Seorang guru masuk ke ruangan dokter disuruh diajarin itu. Ya, luar biasa sih sebenarnya kalau kita dekat sama Quran, ternyata Allah bisa ngasih apapun, bisa ngasih. Kita nggak harus ada uang banyak baru bisa kita ikut pelatihan dokter. Yang penting kita deket aja, minta aja apapun. Allah mungkin kok ngasih apapun ke kita gitu sih Pak. Ya, jadi pernah juga sih saya dengar bahwasannya banyak kejadian-kejadian, mungkin bukan kejadian yang mistis sih sebenarnya, lebih kepada keajaiban ya yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang cinta dan sering menghafal Al-Quran. Yang memang ada sempat yang kalau kita secara umum menganggapnya kok ke materi terus ya gitu. Padahal ke materi, ada orang yang mungkin pernah karena Al-Quran dia bisa dapat mobil, karena Al-Quran dia bisa dapat rumah dalam jangka waktu yang sangat cepat gitu ya. Jadi memang benar-benar Al-Quran tadi membawa kita dan menuntun kita banyak ke dalam hal yang memang di luar nalar kita ya. Di luar nalar, gak cuma pahala ternyata loh. Materi juga bisa Allah kasih karena yang punya kan Allah. Iya benar. Iya. Jadi sampai di situ tadi Ustazah ada kejadian yang lain yang katanya sempat dibiayain kuliah. Itu gimana Ustazah? Itu waktu S1 sih. Waktu S1 kayak kan misalnya per bulannya itu semesternya berapa? Misalnya kita bilang lah ya 600.000 gitu. Kayak ngerasa pengen sih kuliahnya gratis kan. Di akhir perjuangan di semester akhir malah dapat beasiswa yang langsung mentok 6 juta. Kayak gantiin selama 1 semester yang lalu itu kayak saya nabung. Terakhirnya saya dikasih gitu mintanya, padahal dalam perjalanan ngasih, tapi minta tetap kayak ya Allah pengen sih kuliah gratis. Ternyata di akhir malah dibayar gitu, yang seperti kan selama ini gratis gitu. Ada DP dulu lah ya DP, untuk keyakinan ya. Iya kayak nabung sih. Nabung ya. Nah, kita pakai dengan niat dan keyakinan kita dengan apa yang kita usahakan dan kita bayar, kemudian ternyata Allah ganti lagi dari apa yang kita bayar ya. Iya, Allah ganti loh, jalan lain kan. Jalan lain ya. Tapi tetap yang didapat adalah rezekinya yang kita harap tadi ya. Kayak gratis terakhirnya gratis kan. Ya. Wah, jadi sejauh ini Ustazah juga ternyata nggak hanya sampai di situ, sempat juga katanya kuliah di S2 ya? S2 di Banda Aceh. Di Banda Aceh juga. Bayar sendiri tuh sih dia memang. Tapi tuh aku tuh udah nggak pengen dapat gratis lagi karena ngerasa ya nggak pengen gratis lagi karena mungkin ya mampu juga, cuman kayak pengen gratisnya ke luar negeri gitu. Nengok pesawat lewat ya, mintalah gratis nih kemana gitu. Aku terbangkan tuh walaupun deket sih ke Malaysia. Malaysia sempat waktu lagi kuliah di Banda karena nengok pesawat lewat doa terus dong, mencarkan doa. Pengen tuh naik pesawat gitu. Yang deket aja pun nggak apa-apa. Yang deket nggak apa-apa seharusnya kan ke Jakarta dekat Indonesia. Ternyata Allah ngelihatnya Banda Aceh deketnya ke Malaysia. Gitu. Karena mintanya juga deket aja nggak apa-apa. Deket aja nggak apa-apa. Ternyata yang dekat itu lebih dekat Malaysia. Sampai Pak Ari tuh hotel, makan semua dibayarin. Sama dermawannya yang di Banda Aceh gitu. Kan Allah juga yang gerakkan hati mereka ya kan.
ya udah cuman bawa, waktu itu saya kan mahasiswa, cuman bawa uang 300.000 ditukar money changer jadi 100 ringgit, cuman ya beli oleh-oleh yang gantungan kunci, nggak dapat yang banyak-banyak karena makan sama tidurnya kan sudah dibayarin gitu. Masya Allah. Jadi banyak kemudahan ya, banyak kali kemudahan yang Allah kasih. Masih ada rencana untuk pergi keluar kota atau keluar negeri? Pasti ke Kapadokia. Ya misalnya kayak ya pengen, ya Allah semoga hamba nih bisa ngeliat lebih luas lagi duniamu, semoga syukur ini bisa lebih luas gitu, semoga kerendahan hati ini bisa didapat karena semakin banyak kita melihat kan semakin banyak kita tahu ya, semakin kita ngerasa bodoh nggak ada apa-apanya, kecil gitu. Benar. Semoga jadi Allah semakin kita tahu di luar, kita semakin ngerasa kita tuh nggak ada apa-apanya. Kok banyak orang hebat loh, kita secuil butiran pasir gitu. Debu ya. Bukan pasir ya, debu nggak kelihatan malah kadang-kadang. Ya harus dilap dulu baru kelihatan. Tapi penting sih sebenarnya, perjalanannya memang panjang. Untuk ngedapetin apa yang kita mau itu nggak semudah seperti kita memang ngomong. Tapi segala sesuatunya perlu dicoba ya. Perlu dicoba, perlu diusahakan untuk bisa ke titik yang kita mau tadi. Iya, harus ada dari kita niat baik ya, dari diri kita. Jadi sampai di sini ada hal lain yang bisa dibahas tentang apa sih yang lain tentang ini? Ya paling jadilah manusia yang bermanfaat sih. Kalau untuk sekarang ternyata setelah ritual pengen berprestasi, pengen dapat beasiswa, pengen keluar negeri, akhirnya setelah itu terkumpul pada diri, ternyata yang paling penting kita bermanfaat nih bagi sesama. Kenapa? Karena kan Nabi bilangnya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian kata Nabi yang bermanfaat bagi sesama. Kok kita udah sebaik-baik, nanti Nabi juga pernah bilang tuh sang baginda sang kekasih, nanti orang di akhirat nanti yang paling dekat denganku adalah yang paling baik akhlaknya gitu. Siapa sih yang nggak pengen dalam kerumunan? Bayangin nih Pak, ini juga mimpi saya ya, dalam kerumunan besar di padang mahsyar gitu, yang kita akhir zaman yang bukan tabiin, bukan sahabat beliau juga, nggak pernah jumpa. Bayangkan kok kita berakhlak baik di zaman sekarang, masa kita menjaga jangan menyinggung siapapun, akhlak kita dengan teman, guru, orang tua, dan siapapun yang ada interaksi dengan kita menjaga hatinya, akhlak kita bagus. Saya pengen gitu nanti di akhirat gitu, Maisarah ta'ali huna bijiwari, kata Rasulullah. Maisarah ngapain kamu jauh kali, kesinilah dekat dengan saya gitu. Itu mimpi saya di akhirat nanti, saya pengen tuh Rasulullah tuh kenal saya gitu. Karena saya pengen ya dengan akhlak yang baik gitu. Semoga engkau kenal saya, wahai Nabi gitu. Itu mimpi saya. Jadi mulia sekali mimpinya. Iya benar. Ya, pasti ya mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan mimpi benar-benar dan diijabah. Mimpi akhirat saya ya. Ya, jadi ya ini Jadi kalau perlu diketahui juga nih buat teman-teman yang lagi nonton, bahwasannya Ustazah Maisarah ini sudah kurang lebih 3 bulan nih untuk bisa tayang dan tampil untuk ngomong di sini, dan karena dengan niatnya yang tulus tadi untuk supaya bisa berbagi akan hal-hal yang memang baik untuk orang banyak, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita berharap juga buat teman-teman yang lagi nonton tetap bisa dukung video kita dan tetap bisa ya tungguin terus video-video kita di sini yang pastinya bermanfaat. Yang tentunya bukan hanya tentang Ustazah Maisarah aja, masih banyak nanti tentang tamu-tamu yang lain lebih spektakuler dan istimewa. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Ya jangan lupa like dan subscribe video kita dan nantikan video-video yang lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.